di tahun 2024 yang diawali nanti dengan disampaikan oleh pimpinan kami, Bapak Kasat Pol PP, terkait tugas-tugas pokok utama Satpol PP hingga selanjutnya sampai ya, terus. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya mengikuti Zoom meeting yang mana pada gilirannya hari ini kami di Satuan Polisi Pamong Praja mendapat kesempatan untuk menyampaikan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja anggaran tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, intinya kami mengaturkan bahagia, restu dan karunia atas karunia hidup yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pertemuan melalui Zoom meeting ini dapat kita selenggarakan. Bapak dan Ibu yang terhormati, sebagaimana tugas kami pada hari ini untuk menyampaikan rencana kerja, kami akan memaparkan beberapa hal terkait dengan kegiatan saat ini dan kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun anggaran 2024. Oke, mulai saya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta Forum Komunikasi Renja tahun anggaran 2024, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana tupoksi kami yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014, di mana pasal 255 itu menyebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan terakhir adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Nah, itu sudah tertera secara jelas dalam pasal 255 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana kaitannya dengan peran kami di pemerintah Kabupaten Badung, hal mana perangkat daerah tidak punya visi dan misi. Namun tugas perangkat daerah adalah melaksanakan bagaimana visi dan misi Bupati terpilih, dalam hal ini Bapak Giri Prasta dan Bapak Ketut Suyase Langit, yang menuangkan visi setelah periode pertama yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu visinya melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan berlandaskan Tri Hite Karana. Kemudian dari visi tersebut kami bertugas untuk mewujudkan visi beliau, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat asas, serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Itu jelas tertuang bagaimana visi beliau yang wajib dan diampu oleh Satpol PP dan Badung. Untuk itu, sebagaimana misi yang sudah ditetapkan, dituangkan dalam RPJMD 2021 sampai 2026, yaitu melalui terwujudnya, jangan dimajuin dulu, terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
melalui indikator atau indikator tujuan adalah melalui indeks ketentraman dan ketertiban, yang mana sasaran ditetapkan adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk loncat-loncat ya. Indikator sasaran. Indikator. Ya. Lanjut kepada indikator sasaran. Persentase penegakan sasaran. Yaitu dihitung melalui persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ayo buka lagi. Nah, untuk mengukur keberhasilan apa yang sudah kita laksanakan pada tahun sebelumnya, itu tidak hanya dihitung dari output, tapi yang paling bermakna adalah impact atau dampak dari kegiatan yang dilaksanakan. Terbukti tahun 2022, sebagaimana, kok nggak bisa muncul? Oh, ya. Ini mohon maaf tidak bisa full screen, ada gangguan teknis sehingga. Nah, ini untuk apa namanya, tingkat keberhasilan yang sudah kita laksanakan, yaitu pembuktiannya adalah melalui IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, di mana pada tahun Satpol PP memperoleh nilai 88,61. Dari hasil penilaian tersebut, kategori kinerja pelayanan adalah sangat baik dan mutu pelayanan kategori A. Boleh dibilang masuk 10 besar di antara perangkat daerah di Kabupaten Bandung. Lanjut, ini dasar hukum. Lanjut kepada dasar hukum, mungkin saya tidak perlu secara mendetail karena ini merupakan hal yang pokok, prinsip dan dasar yang harus kita laksanakan dalam tegak lurus menegakkan peraturan daerah dan peran peraturan bupati. Yang terakhir adalah Perbub 43 tahun 2022 sebagai pedoman kami dalam melaksanakan kegiatan yang harus kita laksanakan di pemerintah dan Bandung. Lanjut. Nah, dalam mencapai hal tersebut, di mana kita sudah menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Artinya dari visi misi UBT itu kita lanjutkan dengan menetapkan tujuan, sasaran dan dari perangkat daerah. Sebagaimana terbuang dalam tampilan di atas, yaitu sudah kita tetapkan tujuan, kemudian indikator tujuan, kemudian sasaran, dan indikator sasaran. Mungkin kami tidak perlu bahas lagi di tujuan, indikator, tapi langsung kepada indikator sasaran. Di indikator sasaran kami tetapkan ada 3 hal, yaitu persentase pelanggaran perda-perkada yang diselesaikan secara justisi dan non-justisi. Kemudian persentase pelanggaran K3, ketertiban, ketentraman, dan keindahan. Yang terakhir adalah persentase sistem keamanan terintegrasi. Nah, dalam mencapai tujuan sampai sasaran ini, kami menemukan beberapa isu-isu strategis. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Isu-isu strategis yang sampai saat ini kami temukan dan sepertinya akan terjadi lagi di tahun 2024, yaitu yang sampai saat ini dengan sudah diberhentikannya PPKM, arus urbanisasi masih malah cenderung tinggi karena geliat perekonomian khususnya di Bandung terjadi peningkatan.
Kemudian kemajuan teknologi dan informasi, terutama pada digitalisasi pada berbagai sektor usaha dan jasa. Itu strategis. Kemudian yang terakhir adalah pasca pandemi COVID-19. Artinya dengan berakhirnya dicabutnya PPKM, was-was juga kita terhadap kejadian-kejadian dulu. Oleh karena itu kita waspada. Waspada artinya tidak berarti kita memerlukan satu hal secara ketat, namun kita perlu mencegah. Jangan setelah kejadian kita baru berupaya untuk perbaiki. Nah, itu isu strategis yang kita temukan. Nah, dari isu strategis itu kita mengidentifikasi masalah, yaitu penduduk pendatang yang masuk ke Bali, khususnya Kabupaten Badung, yang tidak memiliki skill dan minimnya lapangan pekerjaan, karena baru mulai terbuka kembali. Kemudian adanya persaingan tidak sehat di berbagai sektor usaha dan jasa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang terakhir adalah pasca pencabutan PPKM, kita menuju kepada pemulihan perekonomian. Sembuh cepat, tubuh kuat. Nah, itu slogan oleh pemerintah. Sembuh cepat, pulih cepat, tubuh kuat. Nah, itu yang harus dan wajib kita hantarkan UMKM terutama dan pariwisata secara industri pariwisata secara umumnya, karena boleh dibilang 85% nasib kita tergantung dari pariwisata. Itulah yang perlu kita hantarkan, kita jaga, baik itu legalitas ataupun pertumbuhannya, sehingga tetap berjalan dengan baik. Nah, kita selanjutnya mengacu kepada kondisi existing dan kebutuhan. Kondisi existing saat ini, banyaknya pendatang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu Tibum Tranmas, mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata. Kondisi existing lain adalah banyaknya pelaku usaha melakukan praktek usaha yang tidak sesuai dengan Perda dan Perbuk, baik itu manajemen maupun legalitas usaha. Kemudian tingginya kasus pelanggaran protokol kesehatan pada saat pandemi karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mentaati peraturan protokol. Meskipun ini sudah dicabut, karena apa? Karena dari endemi sekarang sudah menjadi pandemi. Artinya masih perlu diwaspadai terjadinya perkembangan kasus. Terakhir, masih adanya pelanggaran tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, apalagi dengan dicabutnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022, di mana turunannya baik itu nantinya berupa PP, peraturan menteri dan lainnya. Nah, itu masih kita tunggu penyesuaiannya, sehingga penerapannya di daerah juga masih menjadi ada kendala dalam penerapannya. Itu bukan tidak kita bisa laksanakan, namun ada beberapa kendala yang terjadi yang harus kita perbaiki sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Nah, kondisi yang diinginkan itu terwujudnya masyarakat yang tertib, nyaman, dan taat perda atau perkada. Kemudian terwujudnya tertib penyelenggaraan praktek usaha yang sesuai dengan perda dan perkada. Terwujudnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan dari pemerintah sehingga di era pandemi tercipta situasi yang kondusif. Dan yang terakhir adalah adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap perda dan perkada, khususnya terhadap tata ruang. Nah, dari kondisi existing dan yang kita harapkan, kita mencoba untuk menyusun rencana aksi. Rencana aksinya adalah strategi Satpol PP, yaitu peningkatan Tibum Tranmas serta penegakan perda perkada melalui pelaksanaan berbagai program kegiatan dalam setiap tahunnya. Untuk mendukung rencana aksi tersebut,
kita menyusun program prioritas dan pendukung perangkat daerah. Program prioritas yang kami lakukan adalah program peningkatan Tibum Ranmas. Nah, kalau tahun 2023 kita punya 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Untuk tahun 2024 ini kita bertambah kegiatan karena seirama juga dengan perkembangan dan situasi yang sudah membaik pasca COVID dan juga sudah semakin sudah meningkatnya pertumbuhan perekonomian khususnya di Kota Bandung. Sehingga tahun 2024 kami mengalokasikan 3 kegiatan dengan 12 sub kegiatan. Nah, program pendukung itu adalah program penunjang urusan pemerintahan yang merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Itu tahun 2023 kami punya 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Untuk tahun 2024 kami mengajukan 7 kegiatan dan berkembang menjadi 20 sub kegiatan. Lanjut dengan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta usulan pendanaan pada tahun 2024 yang mendukung SPM, Standar Pelayanan Minimal. Ini sebagaimana kami sampaikan tadi, di 2024 ini kami punya 3 kegiatan dan 12 subkegiatan khusus untuk peningkatan Tibum Ranmas. Nah, ini rinciannya di mana persentase capaian yang kita harapkan, kita inginkan adalah 100%. Dengan program peningkatan Tibum ketentraman dan ketertiban umum adalah senilai 5.613 juta lebih. Dan untuk program yang kedua adalah program kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan total nilai sebesar 2.309 juta lebih. Yang terakhir adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 33.131 juta lebih. Sehingga total pagu anggaran kami di tahun 2024 adalah sebesar 38.744 juta lebih. Hal ini kalau kami bandingkan dengan tahun 2023 boleh dibilang terjadi penurunan kurang lebih sebesar 3 miliar dari sebelumnya 41 miliar 985 juta lebih. Artinya mungkin kita di sini tidak terlalu mendetail masalah angka karena dalam perjalanan waktu pasti akan ada perubahan-perubahan lagi seiring dengan tumbuhnya pendapatan asli daerah. Sehingga mungkin boleh bilang detail masalah angka nanti akan dituangkan kembali dalam pembahasan rencana RKA, rencana kerja anggaran. Seperti itu. Kalau boleh kami buatkan formulanya di skala prioritas. Terakhir, boleh dibilang 90% dari anggaran kita 2024, kurang lebih 90% itu untuk gaji dan tunjangan ASN. Kemudian untuk upah tenaga kontrak. Kemudian untuk kesekretariatan. Nah, kesehatan fixed cost yang dasar, kemudian kesekretariatan yang menunjang. Nah, boleh dibilang terakhir adalah belanja prioritas. Nah, itu dari segi angka itu sudah tertuang bagaimana 30.998 untuk gaji dan tunjangan, kemudian tenaga kontrak itu sebesar 4.500.000,
kesekretariatan Fikosnya itu 518, kesekretariatan penunjang itu 1 miliar 54 juta, belanja prioritas sebesar 1 miliar 660 juta. Itu usulan kegiatan kami di tahun 2024 dengan total sebesar 38 miliar 744 juta. Hal itu yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti mohon dari narasumber kami yang sudah hadir bisa memberikan masukan dan juga koreksi dari renjak kami yang kami ajukan untuk tahun 2024. Untuk itu selanjutnya kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya untuk bisa memberikan usul saran dan koreksi demi perbaikan kegiatan kami di tahun 2024 ini. Nah, untuk mengantar kami silakan kembali dari sekretaris untuk mengantarkannya. Baik, terima kasih Bapak Kasat dan juga para peserta meeting yang kami hormati. Tadi telah diuraikan terkait dengan rencana kerja Satpol PP pada tahun anggaran 2024. Sekiranya secara garis besar telah disampaikan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan sebagainya, kemudian sasaran termasuk juga yang berkaitan dengan perencanaan kerja di tahun 2004 yang boleh dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya anggaran yang terbesar menyedot pada pelaksanaan fungsi pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah terkait dengan bidang belanja kepegawaian yang hampir 80%, hampir kurang lebih. Kemudian diikuti dengan dari biaya belanja untuk upah tenaga kontrak dan sebagainya. Kemudian untuk hal-hal yang di sekretariatan yang cukup juga bagi kami dalam artian di sini yang kita anggarkan, mudah-mudahan di tahun 2024 semua bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari dari Satpol PP Kabupaten Badung. Nah, untuk lebih lanjut, kami dari Satpol PP sangat mengharapkan saran dan masukan terkait apa yang telah diuraikan oleh pimpinan kami dari Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Badung. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan sekiranya kami berikan kesempatan dan waktu. Terima kasih. Terutama dari narasumber dari Bapeda dan Inspektorat kami harapkan masukan dan sarannya. Terima kasih. Untuk itu waktu kami persilahkan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Bapeda untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan forum PD. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kasat Pol PP beserta jajarannya yang telah setelah melaksanakan forum PD di Satuan Polisi Pamong Praja, kami mengucapkan terima kasih karena ini merupakan amanat dari peraturan menteri di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan forum PD di masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan forum PD ini adalah yang pertama menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Badung di kecamatan. Selanjutnya yang kedua mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang tiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya yang keempat,
menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan forum PD ini. Antara lain, yang pertama itu sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target. Mohon izin, ini suaranya hilang ini. Hilang suara. Sebentar. Tes, sudah terdengar? Sudah. Kami lanjutkan, mungkin terkait dengan yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka pelaksanaan forum PD, antara lain yaitu yang pertama sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama tahun ketiga RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2024, yaitu dengan tema percepatan transformasi ekonomi, investasi daerah, peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Yang kedua, prioritas pembangunan. Ini tentunya perlu sebagai acuan, yaitu prioritas pembangunan daerah itu ada yang pertama pangan, sandang dan papan, yang kedua kesehatan dan pendidikan, yang ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan, yang keempat adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, yang kelima pariwisata. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, dan yang terakhir lingkungan hidup dan kebencanaan. Yang ada dan di kita di forum perangkat daerah di Satpol PP itu ada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Selanjutnya, tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2024 yang meliputi transformasi ekonomi, investasi daerah, serta peningkatan stabilitas ekonomi dan daya saing daerah. Nah, dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, yang kedua penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2023, antara lain untuk belanja wajib dan mengikat seperti gaji dan tunjangan PNS, pemeliharaan sarana prasarana kantor, upah tenaga kontrak, dan lain-lain. Yang keempat, itu program kegiatan yang mendukung SPM. Nah, ini sangat penting sekali, terutamanya di Satpol PP terkait dengan keamanan dan ketertiban. Ini agar diperhatikan sehingga nanti pada penyusunan RK-nya nanti agar mengarah ke SPM, guys. Selanjutnya, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2023. Selanjutnya, memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBAH oleh anggota Dewan. Ini kalau memang ada di Satpol PP. Selanjutnya, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2024. Penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Nah, tadi saya sempat mendengar penyampaian dari Bapak Kasatpol terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, itu lebih ke aparatur tapi ke
masyarakatnya, Pak. Kalau ke aparaturnya mohon dikomunikasikan dengan BKPSDM nggih. Mungkin biar tidak salah nanti nggih. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Paramasati. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Ada lagi? Nah, mungkin ada lagi dari SKPD lain? Dari Inspektorat. Kalau memang belum, kami akan jawab oleh dari Bapak Kasat langsung. Apa baru tambahan? Oh, ada dia. Oh ya, sebelum kami jawab, kami ucapkan terima kasih dari Desa Sembung sudah hadir, kemudian dari Camat Mangumi juga sudah hadir, dari DLHK juga sudah hadir, dan dari Dinas Kesehatan. Terima kasih kembali lagi atas hadiran Bapak untuk mengikuti Zoom meeting yang mana pada giliran pada siang hari ini menjadi Satpol PP mendapat kesempatan. Namun sebelum kami sampaikan, boleh bilang kami berterima kasih atas saran dan masukan yang diberikan untuk koreksi kami dalam rangka penyempurnaan renja kami di tahun 2024. Namun sebelum itu, biar suasana tidak tegang, kami sedikit menyampaikan pantun sedikitnya. Ada beberapa kemeja di dalam peti. Putri pergi dengan kereta kencana. Mari kita bahas kerja renja dengan senang hati. Jalankan visi misi Bupati untuk semesta berencana. Terima kasih kepada Bapak Ketut yang sudah dari Bapeda yang sudah menyampaikan penyempurnaan renja kami di tahun anggaran 2024, terutama masalah SDA, sumber daya SDM. Kami pahami memang kegiatan yang kami usulkan di 2024 lebih banyak kepada sosialisasi dan bagaimana mengoptimalkan peran pembinaan, peran persuasif, apalagi seirama dengan keluarnya peraturan-peraturan yang terbaru di mana mengundang investasi, welcome kepada investasi khususnya di Kabupaten Badung. Namun pelaksanaan semua itu supaya selaras dengan peraturan-peraturan. Artinya bukan berarti kita membuka keran investasi seluas-luasnya dengan mengabaikan peraturan-peraturan. Artinya apa yang sudah kita tetapkan bersama, apalagi itu sifatnya lokal jenius, tetap kita pertimbangkan. Nah, terima kasih masukannya bahwa anggaran yang kami usulkan di 2024 ini mungkin nanti kita sempurnakan kembali bahwa untuk peningkatan kapasitas aparatur memang betul kita akan koordinasi dengan BKPSDM karena pada tahun ini saja kita dibukakan keran untuk bisa mengikuti diklat dasar, kemudian pelatihan PPNS, kemudian untuk internal kemudian ada diklat yang memang merupakan kewajiban pejabat struktural dan pejabat fungsional. Itu kami sangat berterima kasih karena kesempatan untuk meningkatkan karir itu melalui peningkatan IP, indeks profesionalitas seorang karyawan, seorang aparatur yang nantinya akan berdampak kepada meningkatnya IP, indeks profesionalitas perangkat daerah. Kami terima kasih. Sedangkan usulan saran yang disampaikan tadi benar, cuma mungkin nanti posnya disempurnakan karena kita berharap di 2024 ini lebih mengedepankan aspek humanis, kemudian sosialisasi, kemudian aspek lebih kepada lebih kepada pembinaan dan persuasif
Terima kasih. Nanti Pak Sekretaris akan menindaklanjuti hal-hal yang terkait teknis penyusunan renja. Namun kami pahami apa yang kalau memang istilahnya salah pos, namun kami sempurnakan. Nah, terkait dengan pokir-pokir dari DPR, terus terang mungkin di kita tidak ada yang masuk karena memang kita teknis kepada penegakan peraturan. Kalau dalam hal apakah ada hal yang terkait dengan pokir atau kan usulan masyarakat, terutama kalau kita di Satpol PP karena mengambu Satlinmas, di mana untuk Satlinmas itu ada di APBDes, yang kami perlu garis bawahi adalah untuk teman-teman Satlinmas yang ada di kelurahan. Nah, itu kami hanya sebagai lembaga pembina dan pengarah. Teknisnya itu kembali kepada perangkat daerah, khususnya di kecamatan, karena kelurahan itu satu perangkat daerah dengan kecamatan. Terima kasih. Ada lagi yang masuk? Baik, terima kasih. Demikian telah disampaikan dari Bapak Satpol PP terkait dengan saran-saran dan masukan dari Bapeda yang sangat berharga bagi kami, sehingga bukan barang tentu apa yang telah kami rencanakan sempurna, artinya jauh dari sempurna, sehingga masukan-masukan inilah yang perlu kiranya bisa kami dapat yang bersifat membangun, yang sesuai dengan apa yang nanti kita buat pelaksanaan RPJMD Bapak Bupati Badung 2021 sampai 2006 bisa terlaksana, terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Nah, terutama terkait dengan apa yang telah disampaikan juga tadi, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, ya memang kami sendiri telah banyak berkoordinasi dengan instansi dari Kepelauan BKPSDM yang sangat responsif juga, bahwa telah dibukakan memang kemarin di tahun-tahun sebelumnya karena pandemi tidak sempat adanya sebuah kegiatan yang menunjang sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, tapi mulai tahun 2023 ini sudah dibukakan keran sebagaimana disampaikan oleh Pak Kasat, dan juga mudah-mudahan sampai 2024 terrealisasi seutuhnya bisa dilaksanakan, dan juga sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil temuan-temuan dari pihak-pihak instansi, dari inspektorat dan sebagainya. Semoga apa yang menjadi kebutuhan kita di tahun 2023, terutama juga nanti di tahun 2004 khususnya, bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu terima kasih dari Bapak Bapeda, dari Pak Tut, Bapeda, Kepala Pak Abid. Untuk itu selanjutnya kami persilahkan dari inspektorat mungkin yang sifatnya pengawas intern kita di sini di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Untuk itu waktu kami persilahkan kalau ada. Nah, hadir ya? Hadir. Hah? Hah? Koordinator ya, koordinator Bang Staf Ahli. Silakan dari Bapak Staf Ahli bidang hukum dan politik, nah juga mantan kabit di Pol PP kita ini, saran masukannya saya sangat harapkan sekali untuk penyempurnaan tugas-tugas kami di Pol PP. Untuk itu kami persilakan Pak Staf Ahli. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Badung, Pak Sekretaris beserta jajaran yang kami apresiasi telah melaksanakan forum OPD terkait di Satpol PP berkenaan dengan rencana kerja tahun 2024. Demikian pula yang terhormat peserta forum yang hadir lewat Zoom pada kesempatan hari ini, kami ucapkan terima kasih. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kami mencermati tadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kasat, di mana Satpol PP mempunyai tugas dalam rangka penegakan perda, kemudian mewujudkan Trantibum, yang ketiga juga melaksanakan perlindungan masyarakat.
Nah, dalam rangka mewujudkan visi dari ketiga dari PJMD 2021-2006, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat asas, serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM. Berdasarkan pada penyampaian Bapak Kasat tadi berkenaan dengan kondisi setting saat ini, telah banyak disampaikan. Nah, yang perlu kami cermati selaku staf ahli bidang pemerintahan hukum politik, semenjak COVID-19, nah, di sana banyak operasional daripada akomodasi wisata yang menimbulkan artinya pelanggaran-pelanggaran. Memang sudah optimal dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, kami sangat apresiasi. Nah, untuk 2024, nah, perkembangan pariwisata saat ini sudah mulai menunjukkan tren yang cukup bagus dalam rangka meningkatkan PAD. Sudah barang tentu peran Satpol PP sebagai penjaga wibawa pemerintah dalam hal penegakan hukum. Nah, ini menjadi tantangan untuk lebih humanis seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Satpol PP, bagaimana Satpol PP itu sebagai penjaga wibawa mengambil tindakan yang humanis sehingga disegani oleh masyarakat. Nah, penegakan hukum yang humanis yang mampu menimbulkan kesadaran masyarakat inilah yang kita harapkan. Nah, semoga ini bisa direncanakan dan bisa diprogram dengan baik dalam perencanaan 2024. Nah, kemudian lanjut, dalam penegakan hukum berkenaan dengan alih fungsi lahan. Sehubungan kemarin kami mengikuti juga forum di Dinas Kebudayaan Pak Kasat. Nah, Dinas Kebudayaan itu disampaikan oleh MDA Banda Salib yang ada di Desa Adat Canggu dan di Desa Mungu. Problematik permasalahan yang ada di sana nika terjadi alih fungsi lahan. Kemudian ada Puro Subak. Di kawasan Puro Subak niki semua arealnya kecenderungan sudah berubah menjadi perumahan, ada villa segala macam. Nah, sehingga yang masih ada nika cuman ada Puro Subak. Nah, artinya apa? Artinya alih fungsi lahan kita sudah mulai berkembang terus, termasuk sekarang ini sudah mengarah ke Badung Utara. Nah, sisi lain, Pemda Badung saat ini melakukan transformasi ekonomi sesuai apa yang telah ada tema untuk 2024. Artinya pergerakan pariwisata harus diimbangi dengan terjadinya perubahan di bidang ekonomi dengan menguatkan pertanian. Nah, artinya peran daripada Satpol PP dalam rangka penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan itu sangat strategis. Nah, bagaimana upaya kita dalam ini Satpol PP sebagai penjaga wibawa untuk menguatkan personil kita dalam rangka menghentikan, bahkan kalau bisa mengurangi daripada kegiatan alih fungsi lahan ki. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan kita ke depan, kemandirian pangan seperti saat ini terjadi inflasi bisa kita tanggulangi. Dan ini kita harapkan sangat strategis dari Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka menurunkan terjadinya alih fungsi lahan. Nanti kita bersama-sama untuk bergerak ke depan di tahun 2024. Nah, kemudian untuk Linmas, pelindungan masyarakat ini sangat penting. Linmas dalam hal ini ada Satlinmas, tadi sudah sampaikan oleh Pak Kasat, kebetulan dia juga jadi kabit Linmas pada saat tahun 2017. Nah, bagaimana upaya kita bersama Satlinmas ini bisa kita optimalkan, bisa diberdayakan di tingkat desa maupun kelurahan. Karena di masa sekarang ini, desa kelurahan terpenting sekali di desa sudah berkembang pariwisata yang dinamakan itu desa wisata. Sehingga keamanan itu menjadi kunci, menjadi tolak ukur. Nah, dengan kondisi demikian, peran Satlinmas ini sangat penting. Karena ada beberapa kasus, beberapa desa, Satlinmas ini tidak diberdayakan, bahkan cenderung mengoptimalkan satpam. Nah, ini perlu dilakukan suatu sosialisasi dan pemahaman kepada kepala desa dalam rangka menguatkan Satlinmas dan memerankan Satlinmas itu bertindak dan bergerak dalam rangka menjaga tertib dan keamanan di tingkat desa sekaligus mendukung desa wisata itu sendiri. Nah, mungkin Mika Pak Kasat yang bisa yang sampaikan, kami apresiasi. Semoga apa yang menjadi program kerja daripada Satpol PP tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik. Kirang langkung yang aturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema Pak staf ahli hukum dan politik.
Terima kasih atas masukan yang diberikan. Memang kerja kita di satu sisi mengharapkan investasi datang ke pemerintah Kabupaten Badung. Di satu sisi bagaimana kita mensinergikan investasi itu bisa masuk dengan baik, artinya tidak hanya sekedar masuk investasi, namun akhirnya melanggar norma-norma, baik apakah itu norma hukum ataupun norma-norma lokal jenis yang ada di wilayah. Memang risiko suatu daerah kalau sudah ada gula pasti ada semut. Sama seperti kondisi saat ini yang mana sudah mulai berdatangan lagi orang untuk bekerja di Kabupaten Badung yang bersamaan juga dengan investasi. Artinya boleh dibilang sejengkal tanah di Kabupaten Badung itu mempunyai potensi untuk dikembangkan. Memang apa yang tadi disampaikan, kita sudah berupaya menjaga untuk mengantisipasi perkembangan, termasuk yang terakhir informasi 18 hektar pembangunan di wilayah Munggu sudah kita antisipasi. Namun kadang-kadang inilah antara kecepatan pengusaha dan kecepatan kita untuk menertibkan. Nah, apalagi kita dituntut untuk mengedepankan persuasif, hal itu sudah kita lakukan. Akhirnya bagaimanapun langkah terakhir kita terpaksa harus melakukan eksekusi atau punishment. Nah, itu bagaimanapun juga kita berharap juga peran serta dari masyarakat. Kenapa? Karena boleh dibilang di satu sisi penghasilan mereka sebagai petani boleh dibilang tidak membiayai kehidupan mereka dalam membiayai kebutuhan keluarga. Nah, itulah yang kadang-kadang risiko yang harus kita hadapi, tapi bagaimanapun juga masukan yang diberikan, kita tidak segan-segan untuk mencegah perubahan alih fungsi lahan. Namun di satu sisi adanya perubahan peraturan di mana mengedepankan pendaftaran secara elektronik, kemudian melalui pengkhususan risiko. Nah, itu dah kadang-kadang yang membuat terus terang saja kalau peraturannya masih ada beberapa hal yang ambigu, kita di satu sisi agak kesusahan mengambil tindakan. Nah, contoh untuk usaha yang ber-NIB rendah, dampak risikonya rendah, itu dimungkinkan untuk bisa berusaha lebih dulu. Nah, di satu sisi kita sudah jelas kalau tidak ada peraturan, tidak ada perizinan, tidak boleh bekerja. Nah, itulah kadang-kadang kita menjadi dilema. Kenapa? Apalagi sekarang asal sudah ada kejelasan dari Al-Azhar, NIB pasti keluar. Nah, kenapa? Nah, itulah di satu sisi ada kelemahan regulasi, di satu sisi kita secara tegas masih ada kekurangan terhadap tindakan apa yang kita laksanakan. Itu merupakan koreksi yang sangat baik dan masukan yang sangat baik kepada kita, kepada kami di Satpol PP, dan kami selalu mengedepankan pelaksanaan secara humanis, namun tegas dan humanis. Nah, sebagaimana anggaran rencana kita 2024, kita akan tidak henti-hentinya untuk sosialisasi, karena berdasarkan pengalaman kita belakangan, papan larangan pembangunan sudah ada, sudah kita berikan sanksi, sudah berikan, boleh dibilang tanda petik agak kasar, mengambil peralatan, namun ya namanya masyarakat selalu beralasan saya tidak tahu ada peraturan. Nah, inilah kadang-kadang ya boleh dibilang namanya, kalau bahasa Balinya boleh bilang blok megandong, pura-pura bodoh tapi minta gendong kita. Nah, itu terima kasih atas masukannya. Mengenai Satlinmas juga, kemarin kita sudah ada pembahasan khususnya Satlinmas di kelurahan. Nah, mudah-mudahan ini
yang waktu itu dikoordinir dikemandoi oleh Bapak Asisten Pemerintahan, di mana anggaran untuk Satlinmas itu ada pada perangkat daerah khususnya di kecamatan, dan juga masukan kepada kami. Terima kasih atas masukan kami. Di desa ini sudah secara rutin 2 kali dalam seminggu bidang Linmas kami melakukan pembinaan ke desa-desa dan juga bekerja sama dengan BPMD, dinas PMD, agar dari awal rancangan APBDes mengalokasikan pembiayaan untuk Satlinmas, sehingga tiap tahun kita sudah mengeluarkan surat, boleh dibilang arahan kepada Perbekal untuk mengalokasikan anggaran demi pemberdayaan Satlinmasnya. Ada temuan-temuan ya memang tidak kita pungkiri, kadang-kadang karena Perbekal merupakan pilihan melalui, artinya menjadi Perbekal karena melalui pemilihan, otomatis ya kadang-kadang meskipun sudah jelas-jelas tidak boleh berpolitik, namun ya kadang-kadang namanya suatu kesempatan, suatu peluang, ya. Tapi bagaimanapun juga kita tidak intinya ada 1 atau 2 kejadian, namun kita tidak bisa generalisir. Namun pada umumnya sudah berlangsung dengan baik, bahwa Satlinmas di masing-masing desa, malah boleh dibilang rata-rata Satlinmas itu sudah punya mobil operasional, pakaian dinas bagus. Kemudian tapi ada juga Satlinmas yang boleh dibilang seperti ayam mati di lumbung padi. Ya, itulah peran kita untuk mengarahkan dan mengantarkan bahwa peran penting Satlinmas dalam menjaga Tribun Radmas, apalagi kebencanaan di wilayah khususnya desa. Untuk Satlinmas di kelurahan itu melalui Asisten 1 kemarin sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan Satlinmas yang rencananya di akhir tahun ini kita akan ada pengukuhan lagi, karena kita terakhir pengukuhan, terima kasih pada Pak Gungrake, Staf Ahli yang dulu 2017, sekarang sudah lebih 6 tahun, sudah waktunya kita akan adakan pengukuhan kembali. Nah, itu rencana dianggarkan mungkin mendekati pelaksanaan HUT Mangupuro, HUT Ibu Kota Badung, pada saat mendekati sebagai rangkaian kegiatan perayaan HUT Mangupuro. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Kasat sudah menyampaikan apa yang menjadi bahan pemikiran dari Bapak Staf Ahli. Jadi kita juga pahami terkait dengan jenis-jenis berbagai pelanggaran yang terjadi, terutama terkait dengan perda atau peraturan kepala daerah, pelanggaran-pelanggaran tentang perubahan zona atau jalur hijau dan sebagainya. Kita tetap menekankan dengan sistem mekanisme melalui pembinaan humanisme yang tentunya nanti apapun sampai terakhir dengan melakukan suatu punishment, tapi dengan masyarakat kita sendiri agar tidak terjadi suatu hal yang tidak bersifat ekstrim. Terutama dengan apa yang telah disampaikan tadi juga terkait dengan Satlinmas, karena perannya di desa juga ada juga dalam beberapa hal, dalam hal yang bersifat adat istiadat, ada pecalang, kita telah agar tidak terjadi suatu dualisme, bahwa kita juga melakukan sebuah pembinaan yang telah dilaksanakan oleh dari bidang Linmas juga sendiri dari Pol PP, bahwa secara rutin bahwa apa yang mereka bisa laksanakan dapat bekerja sama baik secara vertikal maupun horizontal di desa terutama maupun di kelurahan, artinya menyatu dengan adat istiadat yang terjadi di bawah. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait apa yang menjadi masukan dari Bapak Staf Ahli yang sangat kritis dan membangun. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Nah, kemudian mungkin ada tambahan mungkin dari para peserta Zoom meeting untuk
memberikan pendapat atau saran dan sebagainya terkait dengan apa yang telah kami rencanakan untuk di tahun 2024 nanti. Itu kami persilahkan bagi yang ingin memberikan pendapat atau saran dan sebagainya. Cukup? Ya. Kalau memang tidak ada, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta meeting dari beberapa SKPD yang hadir, mewakili pimpinannya, ataupun pimpinannya pun sekalipun hadir, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya bersama kami untuk memberikan masukan, saran, pendapat apa yang telah kami sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk semua serang sami. Nah,